Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama Rudi Irawan, NIM 21772520251, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Ekonomi LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Muhammadiyah Tekerjo dengan materi keberagaman agama di Indonesia. Demikianlah perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini? Pak, untuk hari ini kita cek kebersihan dulu ya, dari lingkungan kelas, kemudian kebersihan dari kerapian. Mohon sebelum belajar dahulu dirapikan. Kemudian sebelum kita belajar, biar keberkahan untuk ilmu kita, biar berkah, dahulu marilah kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah. Silakan dipimpin salah satu untuk memimpin doa. Siap. Kerasaan, Gendis, Jendok, Janu, Surya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengenal macam-macam agama di Indonesia, menyebutkan simbol-simbol agama, menunjukkan sikap saling menghargai beberapa agama, berbeda agama, berteman dengan semua anak tanpa membeda-bedakan agama. Jadi tujuan kita kali ini pembelajarannya tentang agama. Yang jelas di masyarakat itu agamanya berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan. Oke. Agama yang diakui di Indonesia ada berapa? Nah, yang pertama Islam, kedua terus keberagaman agama di Indonesia mencerminkan sejarah Indonesia yang kaya dan beragam serta menjadi bagian penting dari identitas bangsa. Nah, ini untuk agama Islam. Tempat ibadahnya dinamakan apa? Kitab suci? Hari raya ada berapa?
Idul Fitri. Artinya kemudian agama selanjutnya Kristen Protestan. Tempat ibadah gereja. Kitabnya Alkitab. Pernah lihat Alkitab nggak? Nah, dia sama dengan isinya, cuman beda. Dia ada singkatan. Di Quran isinya kan lebih mendalam. Kemudian hari rayanya dinamakan tapi ada 3 ya. Kalau Islam 2, lebih banyak. Kristen. Ini Kristen Katolik. Tempat ibadahnya gereja. Kemudian Alkitab. Hari raya berapa tadi? 1, 2, 3. Kemudian Buddha. Tempat ibadahnya dinamakan vihara. Sama dengan kayak candi. Nah, nama kitabnya Tripitaka. Hari rayanya berapa jadi? 3. Oke. Hindu. Tempatnya di mana? Pura. Pernah nggak daerah sini di Musirawas atau di Lubulingga kalian pernah bangunan seperti ini? Lihat. Di mana? Bali. Ada lagi? Di Linggau ada. Ada di Linggau. Ada lagi? Ada. Enggak, misalnya di Musirawas atau di Linggau. Selain di Bali, di Linggau, ada lagi nggak? Buku pernah lihat sana nggak? Ya, das. Makanya kita harus berjalan-jalan itu sebenarnya tadi sudah tahu namanya ini bangunannya seperti ini. Berarti itu kategori Hindu. Kita lanjut. Menuju tempat ibadah Kelenteng atau kitab sucinya Situ. Tempat kitab ya. Kemudian hari rayanya ini. Kemudian kita lanjut. Nah ya, berarti dari 6 yang Pak sampaikan tadi, ada nggak menurut kalian yang sering kalian temui di wilayah kita, di lingkungan kita, selain yang dari 6 tadi? Ya. Nah, simbolnya seperti apa kalau Islam itu? Simbolnya. Simbol agama. Bulan, sabit, dan bintang. Ada yang lain nggak? Simbol untuk Islam. Yang sering biasanya dia ada di mana? Kubah, masjid. Ada lagi? Di kubah, musola. Iya kan? Ada nggak itu terpampang di tempat lain? Contohnya apa? Di sekolahan. Pernah nggak kelihatan? Ada nggak? Nggak ada kan? Berarti itu kan tempat sakral, petanda simbol yang ini menyebutkan identik untuk Islam. Kemudian untuk yang Protestan, simbolnya tadi apa? Ada yang lain? Salib. Kita lihat.
Simbolnya ada di salib. Satu lagi tadi ada simbol yang menjelaskan sama dengan salib. Ada. Kemudian untuk yang Katolik, tadi kan Kristen, Protestan kan? Sekarang Katoliknya, simbolnya apa tadi? Hah? Sama. Coba kita lihat. Ini yang Kristen Protestan, ini yang Kristen Katolik, sama. Membedakannya gimana ya? Gimana? Kelenteng. Ada lagi kak? Pakaian. Oke. Ada lagi kak? Selain itu, tanda salibnya pak? Sama-sama tanda salib apa? Salibnya ke kiri atau gimana? Dengan yang Kristen Protestan tadi. Ini kan Kristen Katolik. Letaknya, ya, tadi di tengah, dia agak di atas. Dia menyerupai kayak masjid, cuma ini nggak jelas. Biasanya dia ini bangunannya berbeda. Ini beda simbol-simbolnya itu. Kemudian apa lagi? Lu. Kita lihat apa yang mencerminkan simbolnya. Pak Gundul pak, benar. Pakai apa yang pakaiannya yang menyerupai jubah itu? Pakaian yang ini? Hah? Apa? Mencerminkan apa dia? Pakaiannya itu. Pak dari pakaiannya, ya pakaiannya apa? Nah, tempatnya itu seperti apa? Menurut kalian setelah dipelajari? Berbentuk seperti candi. Sama nggak dengan candi? Kayak di Indonesia yang candi yang ternama itu namakan candi apa? Hampir sama nggak? Motifnya, bentuknya atau letaknya? Motif ya, sama. Hanya saja untuk yang candi yang betul-betul dia lebih tinggi. Ada dalam ininya tahap-tahapnya. Sampai katanya di situ kalau candi Borobudur ada 10 tahap. Jadi tahap pertama itu ada seperti pelataran, tahap kedua itu ada maknanya sendiri, makanya banyak sekarang. Ini mempelajari budaya. Simbolnya termasuk ini simbol. Pakaiannya itu termasuk simbol agama. Ada nggak orang Islam, Kristen pakaian seperti ini? Sebenarnya ada pak orang umroh. Ya umroh. Cuma membedakan di mana? Warna. Iya, di warna. Berarti letak untuk membedakan jenis simbol agama itu sangat penting. Kalau ini dipakai, warna ini dipakai untuk umroh atau haji, bingung nggak? Kenapa? Iya, berbeda dengan yang biasa. Hitam boleh, hitam putih boleh. Cuma warna ini ada nggak sering dilihat? Tahu yang laki-laki pakai yang seperti ini? Pasti dari 100 itu paling lebih 1. Bahkan tidak. Karena apa? Itu mencerminkan lain agama. Kemudian satu lagi, Pak. Kongju. Ayo, sebelum Pak pindahkan ke slide, setelah kalian lihat tadi Kongju itu simbol agamanya seperti apa? Ya. Kongju
tentang apa ya? Simbol agama ini. Nah, simbol. Ini baru kita bahas dengan simbol. Coba kita lihat. Konghucu. Terakhir ya. Hindu tadi kan belum kan? Oh iya, tadi Buddha. Oh iya, tadi Buddha. Hindu tadi. Hindunya kelewat. Sekarang Buddha. Hindu. Oke, siap. Hindu ya. Tadi terlewat dengan ini. Harusnya kita setelah Katolik tadi baru Hindu, Buddha. Apa? Sekarang Hindu. Hindunya. Hindu mencerminkan apa simbolnya tadi? Tempat ibadahnya apa ya? Wihara. Wihara. Ayo. Tempat ibadahnya simbolnya menyimbolkan apa? Kita lihat. Hindu. Janur. Boleh. Benar janur. Cuman ada identik yang masyarakat sekarang kan? Janur Pak ya. Janur itu kan ada yang janur untuk pelaminan hajatan ya. Berarti sekarang kita bisa lihat orang yang sering pakai janur itu termasuk iya, dia memakai budaya identiknya ke situ, ya kan? Kalau nggak ada tanda itu nggak masalah sebenarnya sih, ya kan? Nah sekarang yang tanda yang ini sering dipakai di masyarakat. Kalau nggak ada itu Pak, biasanya nggak upload untuk ini acara. Ya sebenarnya orang itu tahunya jangan sudah oke undangannya alamatnya ada. Karena budaya kebiasaan warga masyarakat Indonesia seperti itu, ada yang mencerminkan seperti itu, ada yang biasa menggunakan ini, ada yang ini. Terus apalagi selain itu simbolnya untuk apa? Untuk ini apa, bangunan apa namanya? Dia seperti rumah yang tersusun. Biasanya ini ya, kalau kalian lihat di Bali, daerah Bali, air Kata, sekali lagi Bali, Kabupaten Musirawas, ya, Kecamatan Merak, di depan rumah pasti ada seperti ini, kecil-kecil. Tempatnya untuk apa? Ayo. Sembahyang, boleh. Ada lagi tempatnya? Nyembah, ada lagi? Tempat sesaji. Benar kan? Jadi sesaji itu apa saja? Bermacam-macam sesajinya. Ada bunga, itulah A, B, C, D. Kenapa? Itulah budaya, kebiasaan mereka yang diambil di agamanya. Kalau nggak seperti itu, yang nggak sah. Bahasanya ibadah sunah-sunahnya. Kalau kita di Islam, kalau di mereka ada yang wajibannya setiap minggu sekali, ada yang beberapa bulan sekali, ada yang setahun sekali. Itu kalau di depannya wajib seperti itu. Mesti ada. Kalian coba nanti ya benar nggak di sana itu main ada ini ya. Kira-kira itu. Ada lagi selain itu? Hah? Pak? Pakaian. Pakaian mencerminkan apa? Pakaiannya mencerminkan ya, dia menggunakan sarung. Cuman bedanya sarungnya kalau di Islam full dari bawah ya, angkat kaki, baru kaki ke atas. Cuman kalau ini lutut ke atas, itu bedanya. Pak, sarung bisa? Ya bisa, untuk kain itu kan. Kalau kita sarung kan identik untuk sholat, benar. Kemudian atasnya pakai apa? Dinamakan langkah. Lagi ada nggak? Istilahnya yang paling benar. Ayo. Istilah yang paling benar, yang pas menurut ini
pengikat kepala dalam istilah bahasa Balinya. Ini biasanya di Bali ada yang sama. Identik agama Hindu itu di Bali. Nah, biasanya yang Bali ini ada. Terus yang perempuan menggunakan pakaian kebaya apa itu? Kebaya dengan identik apa lagi? Selendang, terus di sanggul. Nah, di sanggul. Seperti apa? Kartini ya. Di sanggul. Dengan ada kembangnya di sebelahnya. Ini yang lain ya. Hari raya yang tahu, sudah paham. Oke. Dari yang kita sebutkan tadi, ada yang belum paham terkait dengan simbolnya, dengan pakaian dan adatnya. Apakah sudah paham? Sudah. Oke. Ada nggak kalian pernah menjumpai teman atau saudara atau tetangga yang beda agama? Nah, ketika dia melaksanakan ibadahnya berbeda dengan kita seharusnya seperti apa sih? Menghormati, terus menghargai, terus saling toleransi. Nah, jadi tidak boleh saling mengejar, terus saling menghina, tidak boleh. Di agama yang 6 tadi tidak boleh mengajarkan hal seperti itu. Kejahatan mereka tidak mengajarkan. Di kitabnya juga tidak mengajarkan. Dia tidak mengajarkan hal-hal yang baik. Dia malah mengajarkan hal-hal yang baik. Sama dengan yang Islam. Cuma hanya beberapa orang yang kadang salah penafsiran. Contohnya ini. Kata-kata Islam seperti ini. Ya itu kan keyakinannya. Oke? Kalau nggak ada, nanti setelah ini siapkan yang tak sudah berbagi tadi, kelompoknya silakan di kelompok. Terima kasih. Kita diskusi kelompoknya. Silakan. Yang lain sambil pikir isinya apa tentang apa. Ya. Nanti yang lain siapkan pertanyaan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Perempuan menggunakan hijab.
dijawab apa langsung? Mau nanti? Tahu. Gampang dulu. Lagi. Jadi dua nanti langsung jawab. Satu lagi. Jadi ini. Satu lagi. Oke, ini ya nomor dua. Oke, yang lain perhatikan. Satu. Kelompok satu. Jangan deh. Jawaban nomor dua itu lagi mau jawab, benar enggak? Perhatikan. Oke. Karena menutupi aurat umat Islam. Mana? Yang kedua, Karena bagi mereka sesaji adalah hal yang paling penting untuk menyembah. Sini mata. Itu tesis. dari dua jawaban tadi kelompok dua ya menjawab seperti itu. Kelompok satu ada nggak yang kurang pas atau nggak yakin dengan jawabannya? Apa? Terkait dengan jawaban yang kelompok dua tadi. Ya. Menurut kelompok satu, apa sudah cukup atau tambahan lagi? Wera itu kurang. Wera itu kita dong. Ini tanggapannya mana? Kelompok satu? Tidak pas. Oke. Sekarang kelompok dua. Ya. Pertanyaannya sudah siap kan? Kelompok dua, siap? Oke. Ya, kelompok dua. Boleh ya. Ini kelompok dua. Kelompok dua. Tanya. Kelompok satu, perhatikan, catat. Catat. Sebelum kelompok dua untuk menjawabnya, kita SPK sebentar. Ya, terus siap. Kalau Pak, kita SPK sebentar. Ya, kalau Pak angkat tangan kanan, kalian tepuknya satu kali. Kalau kalian Pak angkat tangan kiri, tepuk dua kali. Oke? Ya, coba. Oke, coba. Satu, dua. Ya, tepuk. Ayo, mana kelompoknya? Satu, dua. Perhatikan, kita perhatikan yang lain. Oke, jawabannya sudah? Oke, siap. Sudah, oke. Silakan. Bagaimana? Masa? Mengapa sebagian umat Buddha Mekah Kenapa sebagian itu jelas atau enggak dalamnya? Itu lah. Agama yang wajib Lagi satu lagi. Mengakhiri pertemuan ini, maka perhatikan
pertemuan selanjutnya tentang materi yang selanjutnya tentang keagamaan Indonesia. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa.